Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jandika Imam Sukarno Putra, NIM 1953002 dari Program Studi Teknik Industri D3 akan menjelaskan tentang tugas TIK, topik sejarah komputer dan internet. Sejarah komputer. Istilah kata komputer diambil dari bahasa Latin computere yang berarti menghitung. Definisi komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi digital kemudian diproses sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Berikut ini akan kami sampaikan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum 1946 sampai 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Electrical Numeric Integrator and Computer merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Mereka membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942 namun dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat ini mencapai $1 juta. Ciri-ciri komputer pertama memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibutuhkan secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanannya kecil, kinerjanya lambat, dan lain-lain. Sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spraying Rain and Stretch serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada 1965, hampir sebagian besar menggunakan komputer generasi kedua ini untuk proses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua: 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real-time dan real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 6. Kinerja lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. Dan 8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software lebih meningkat. 3. Harga makin terjangkau. 4. Kapasitas memori lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 kali lipat lebih cepat dibanding generasi pertama. 7. Komputer dapat melakukan multiprocessing. 8. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat mikroprosesor 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor.
Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubungan menjadi satu. Perusahaan dari Intel berhasil mengganti perangkat komputer memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikan lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI 2, sudah memiliki semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan pada sektor perorangan. 4. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, sekarang sampai masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, sehingga dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer ini masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses perkembangan. 2. Memiliki fitur yang sangat berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam proses informasi. 4. Komponen memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Selanjutnya, sejarah internet. Sejarah internet dimulai dengan pengembangan komputer elektronik pada 1950. Awal konsep tentang jaringan paket berasal dari beberapa laboratorium ilmu komputer di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontak pada awal 1960-an untuk sistem jaringan paket, termasuk pengembangan ARPANET yang akan menjadi jaringan pertama yang menggunakan protokol internet. Pesan pertama dikirim melalui ARPANET dari Laboratorium Computer Science Profesor Leonard Kleinrock di University of California, Los Angeles ke node jaringan kedua di Stanford Research Institute. Akses ke ARPANET diperluas pada tahun 1981 ketika National Science Foundation didanai oleh Computer Science Network. Pada tahun 1982, protokol internet TCP atau IP diperkenalkan sebagai protokol jaringan standar pada ARPANET. Internet Service Provider mulai muncul pada akhir 1980-an. Kemudian pada tahun 1995, NSVNet dinonaktifkan juga sehingga menghilangkan penghalang terakhir bagi pengguna internet secara komersial. Sejak pertengahan 1990, internet telah membawa dampak revolusioner pada aspek budaya dan perdagangan, termasuk pembangkitnya komunikasi instan melalui email, pesan instan, panggilan telepon, panggilan video interaktif dua arah, dan World Wide Web dengan forum diskusinya, blog, jejaring sosial, dan situs belanja online. Komunitas peneliti dan pendidikan terus mengembangkan dan menggunakan jaringan canggih seperti Very High Speed Backbone Network Service milik NFC, Internet 2, dan National Lambda Rail. Hal ini meningkatkan jumlah data yang ditransmisikan pada kecepatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi melalui jaringan fiber optik yang beroperasi pada 1 gigabit per second, 10 gigabit per second atau lebih. Perkembangan internet menjadi alat komunikasi global bagi semua orang, hampir berjalan dengan instan. Dalam sejarah, pada tahun 1993 hanya 1% informasi yang mengalir melalui jaringan internet. Kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 51%, dan lebih dari 97% informasi telah dikomunikasikan pada tahun 2007. Saat ini internet terus berkembang, didorong oleh sejumlah besar informasi online, perdagangan, hiburan, dan jaring sosial. Terima kasih.